Halo teman-teman semua, saya Alex di sini dari Aroma Film. Di sini saya bersama teman saya Joe akan membawakan alur cerita yang berjudul Jandara. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini agar tidak stuck di sini. Oke, let's go. Video ini diawali dengan seorang kakek tua yang sedang duduk di sebuah taman sambil udut surya. Dia adalah Jandara yang sudah tua. Di sini Jan akan menceritakan sebuah kisah hidupnya yang menurut saya pribadi ini sangat luar biasa sih kisah hidupnya dia ini. Jan lahir di Bangkok pada tahun 1915 di keluarga yang sangat kaya raya. Semua menanti kelahiran Jan, termasuk neneknya yang saat itu menjadi pemimpin keluarga di rumah tersebut. Tetapi pada saat Jan lahir, ibunya pun ikut meninggal. Karena hal itulah ayahnya sangat membencinya hingga ingin membunuh Jan. Tetapi dihalangi oleh neneknya menggunakan shotgun panjang. Setelah itu ayahnya pun mengutuk Jan. Lalu scene berpindah pada saat mengenang kematian ibu Jan. Dan di sini juga kita diperkenalkan oleh gadis cantik dan semlehoi. Ia adalah Wat, sepupu dari ibu Jan. Kita panggil dia Tante Wat. Dan ialah yang akan mengurus Jan yang ditemani seorang janda yang bernama Pom. Memiliki seorang putra yang bernama Ken. Lalu scene berpindah ke nenek Jan yang akan pergi keluar kota selama 3 bulan untuk menemui putri yang mereka abdikan. Mulai saat itu ayah Jan yang dengki memiliki niat jahat untuk menguasai rumah tersebut. Kita panggil saja ayah Jan ini dengan sebutan Poimin. Poimin pun mulai menyingkirkan semua para pelayan laki-laki yang tidak mematuhinya. Hingga tersisa seorang pelayan bencong yang sangat dekat dengan nenek Jan. Poimin menaklukkan bencong itu dengan cara memberikan rudal perkasanya untuk disepong. Anjing, rudal perkasa. Tidak hanya bencong tersebut, ia pun menaklukkan semua pelayan wanita yang masih lajang maupun yang sudah menikah dengan rudal perkasanya tanpa perlawanan. Tidak terlewat Pom yang sudah lama menjanda. Dan mereka pun akhirnya mantap. Akhirnya semua pelayan yang ada di rumah itu dapat ditaklukkan oleh Poimin. Di sini bisa kita simpulkan bahwa seks sangat berpengaruh di kehidupan semua orang. Target selanjut Poimin tidak lain tidak bukan ia adalah Tante Wat yang sangat cantik dan semlehoi. Anjing, di sini Tante Wat sangat cantik sekali ya, bener sini cantik bener. Poimin pun langsung nyelonong masuk ke kamar Tante Wat tanpa ketok pintu, langsung aja nyelonong untuk mencicipi bakpao hangat milik Tante Wat. Tapi sebelum melakukannya, Tante Wat meminta kepada Poimin untuk tidak menyakiti Jan sampai mati. Dan akhirnya mereka pun Lalu scene berpindah kepada Tante Wat yang mengatakan hamil kepada sang nenek. Tentu hal itu membuat sang nenek marah besar hingga ingin membunuh ayah Jan. Saat mendatangi Poimin, nenek dikagetkan dengan semua pelayan yang sudah patuh kepada Poimin. Tidak ada otaknya Poimin malah mengusir sang nenek. Dan nenek pun pergi, akhirnya Poimin berhasil menguasai rumah tersebut. Lalu scene berpindah ke Jan yang sudah beranjak dewasa. Ia mulai mendapat siksaan dari Poimin dan anak Tante Wat yang bernama Kew. Kew ini sengaja diajari oleh Poimin untuk membenci Jan. Anjing lu Poimin. Contohnya saat Tante Wat mengajak foto bersama, namun Kew menolaknya dengan kata kasar. Lalu scene berpindah kepada Jan yang sudah dewasa. Ia sedang mengikuti demo. Di sana ia tidak sengaja bertemu dengan wanita cantik yang kakinya terluka, dan Jan pun mengobatinya. Jan pun tertarik kepada wanita itu. Dia bernama Hasin. Dan saat pulang ke rumah, Tante Wat mengajak Jan mengeteh bersama. Dan Tante Wat menyuruh Jan memanggil Kew. Pada saat Jan ingin memanggil Kew, dia sedang melihat pertarungan Ken. Di sini Ken sangat perkasa. Sepertinya Kew menyukai Ken. Setelah pertandingan selesai dan Ken yang memenangkan pertandingan tersebut, Ken pun mengajak Jan untuk makan bersama. Lalu scene berpindah lagi ke Jan yang bertemu Yasin di sekolahnya. Ternyata Yasin adalah murid pindahan dan mereka pun ngobrol santuy, ya sambil melakukan pendekatan. Hingga Jan pun mengantarkan pulang Yasin. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Ken dan Ken meledek Jan. Cie, pulang dengan cewek nih. Sesampainya di rumah, Jan diajari Ken cara HI yang benar dan tepat. Di sini Ken sangat berpengalaman dalam hal tersebut.
Setelah mendapatkan teori dari Ken, Jan pun memperkatakannya kepada Sasoi. Mereka pun akhirnya HI. Dan di sini perjaka Jan hilang dengan Sasoi. Sasoi adalah pelayan yang selalu menemani Keo. Di sini Sasoi adalah seseorang yang selalu digunakan oleh Ken untuk melakukan HI. Kemudian scene berpindah saat Ken sedang mandi. Lalu datanglah Sasoi yang ingin mandi bersama dengan Ken. Dan akhirnya mereka pun HI sambil mandi bersama, mainan sabun bersama, nyiram air bersama. Namun Keo melihatnya. Kalian tahulah, Keo ini sangat menyukai Ken. Sepertinya Keo sangat kecewa kepada Sasoi. Lalu scene berpindah kepada Jan yang akan pulang dari rumah Yasin. Di tengah perjalanan, Jan dicegat oleh preman kampung dan berusaha berlari, namun dapat tertangkap. Dan preman pun ingin mentusbol Jan. Untungnya ada Ken di dekat situ, sehingga Ken bisa menyelamatkan Jan. Setelah sesampainya di rumah, Jan dikagetkan dengan Tante Wat yang sedang menangis karena ayahnya akan membawa cinta lamanya ke rumah. Lalu saat menanti kedatangan cinta lama ayahnya, mereka dikagetkan dengan Sasa yang hamil. Tentu saja Keo yang mengetahui sangat marah karena ia mengira itu anak dari Ken. Poimin pun datang dengan cinta lamanya ke rumah dan membawa putranya bernama Kacon. Lalu scene berpindah kepada Ken yang sedang sakit sipilis. Karena apa, Lek? Karena terlalu banyak HI. Pesan moral dari Alek. Jangan terlalu banyak HI karena dapat menyebabkan sipilis. Mantap. Dia pun tidak bisa HI selama 1 bulan. Tiba-tiba datang pelayan meminta Jan untuk menemui Poimin. Ternyata Poimin menginginkan Jan kuliah di Inggris dengan syarat Jan harus jadi yang terbaik di kelasnya. Lalu scene berpindah kepada Jan yang membawakan es batu untuk Madam. Lalu Jan tidak sengaja melihat Madam yang sedang mandi. Setelah itu Jan ingin pergi, tetapi Madam menyuruh Jan untuk menggosokkan es batu ke punggungnya. Tetapi tanpa disengaja Jan menyentuh buah mangga milik Madam. Karena sudah menyentuh buah mangga milik Madam, tentu saja birahi Jan naik. Namun Jan teringat dengan siksaan ayahnya, sehingga dia takut akan terulang kembali. Lalu di sini Madam menenangkan Jan dengan memberikan buah mangganya, dan tentu saja Jan menikmatinya. Tapi di sini Jan langsung tiba-tiba pergi. Setelah itu Jan melihat Ken dan Keo sedang HI. Dan Jan pun mendobrak pintunya. Lalu tanpa basa-basi Jan pun langsung menghajar Ken. Lalu Ken pun dibawa ke rumah utama untuk menemui Poimin. Dan Ken pun dituduh memperkosa Keo. Tentu saja Poimin di sini sangat marah. Lalu ibunya dan Ken pun dihukum oleh Poimin. Namun di sini Jan yang melihatnya langsung melindungi Ken dengan mengaku bahwa dialah yang memperkosa Keo. Tentu saja mendengar itu, Poimin yang sangat membenci Jan lalu memarahi Jan. Lalu mengatakan bahwa Poimin bukan ayah kandung Jan. Poimin dipaksa untuk menikahi ibunya yang diperkosa oleh ayah kandung Jan. Pertengkaran hebat pun terjadi hingga Poimin ingin membunuh Jan dengan pistolnya. Di sini Jan sangat ketakutan. Tetapi tanpa disengaja pistol itu malah mengenai si Bencong hingga si Bencong tewas di tempat. Lalu Tante Wat meminta Jan untuk pergi ke rumah neneknya yaitu dipijit. Lalu pada malam harinya Ken menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa Keo lah yang memaksa Ken untuk melakukan HI. Dengan cara Keo akan berteriak jika Ken tidak mau melakukannya. Kemudian Jan dan Ken pun pergi ke rumah neneknya yang bertempat dipijit. Namun sebelum berangkat Jan pun berpamitan kepada Hashin. Dan film pun bersambung. Di sini masih ada part 2-nya. Dan tentu saja part 2 ini lebih seru daripada part yang pertama ini.